Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Apakah kalian menyadari bahwa cancel culture masih marak terjadi di Indonesia, bahkan di lingkungan sekitar kita? Setelah saya mengamati beberapa jurnal yang telah saya baca, penyebab utama terjadinya cancel culture adalah media sosial. Sebelum itu, perkenalkan, saya Pati Ahmad Asnawi yang sedang duduk di bangku kelas 10 dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Salam literasi. Saya akan menuturkan topik yang mengarah kepada cancel culture. Cancel culture adalah fenomena yang dimana bersifat menolak atau boikot terhadap seseorang, label atau merek, perusahaan, acara TV, dan masih banyak lagi. Karena dianggap melanggar norma sosial. Dampak cancel culture terhadap lingkungan sosial sangat berdampak besar, terutama jika memang terjadinya cancel culture di aplikasi X yang bersifat cepat untuk menyampaikan informasi tanpa tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Media sosial adalah beberapa platform online yang berguna bagi beberapa orang untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, media sosial pun berguna untuk mencari beberapa informasi yang belum tersampaikan secara luas. Dengan kata lain, jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, kita sebagai generasi Z bisa juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media literasi digital. Dikarenakan di zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang malas berliterasi. Salah satu media sosial yang sedang trending saat ini adalah aplikasi Twitter atau yang sekarang disebut X. X bukan hanya platform biasa, tetapi berfungsi bagi netizen untuk bertukar cerita dan saling berkomunikasi satu sama lain secara real time. Dilansir dari jurnal Communication and the Public, ternyata cancel culture terdapat dalam konsep Habermas tentang ruang publik yang menganggap wacana publik adalah ranah elit. Tren cancel culture berakar dari blog Tumblr pada awal 2010, terutama Your Pep is Problematic. Saat itu, fandom mendiskusikan mengapa bintang favorit mereka tidak sempurna. Istilah ini kemudian berkembang dan digunakan di berbagai media platform, seperti TV hingga Twitter atau X. Cancel culture yang bersifat menolak ini diperkuat lagi dengan data dari Profesor Sosiologi dan Kriminologi di Universitas Villanova, Dr. Jill McCorkle, yang mengatakan akar cancel culture adalah bentuk ketika masyarakat telah menghukum orang karena berperilaku di luar norma sosial. Di dalam topik cancel culture ini, pastinya ada sebab akibat yang membuat cancel culture bergerak. Seperti yang sudah saya katakan, penyebab utamanya rata-rata media sosial. Tetapi tidak semata-mata ketika kita melakukan kesalahan langsung dicap atau diterapkan cancel culture oleh masyarakat. Pastinya, seseorang yang diterapkan cancel culture oleh orang lain sudah melakukan kesalahan yang melewati batas norma sosial. Dan juga, ada dampak dari penerapan cancel culture tersebut. Maka dari itu, topik utama yang akan saya bahas di penuturan saya kali ini, yaitu film Budi Pekerti, karya Uregas Batuneja, yang tayang di tahun 2023. Film Budi Pekerti juga telah tayang di beberapa festival film luar negeri, yaitu di Toronto, India, Sydney, Santa Barbara. Film Budi Pekerti di bulan pertama setelah penayangannya telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya Piala Citra Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama dan pendukung perempuan terbaik, penghargaan Google Indonesia, serta penghargaan Best International Feature Film di Santa Barbara. Di dalam film Budi Pekerti berfokus kepada Bu Prani, yang dimana beliau mengalami cancel culture oleh masyarakat di sekitarnya sampai netizen di seluruh Indonesia. Akar masalah dari perilaku cancel culture diawali Bu Prani yang sedang membeli kue putu di salah satu pasar di kota Yogyakarta. Nama penjual kue putu tersebut adalah Mbok Rahayu. Beliau mengantri seperti biasa sampai nomor antriannya tiba. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak yang memakai baju bermotif elang menyerobot antrian Bu Prani. Saat Bu Prani menegur, orang-orang yang berada di pasar menyangka Bu Prani membentak Mbok Rahayu dengan kata yang berbahasa Jawa, aswi, yang berarti lama. Namun, saat banyak sekali kamera yang merekam dan menyoroti kejadian tersebut, dalam sekejap, video potongan Bu Prani viral di mana-mana. Dalam nasi yang tersebar, Bu Prani dikatakan membentak Mbok Rahayu dengan sebutan asu, yang berarti hewan anjing. Karena videonya dipotong oleh oknum-oknum yang menyebarkan tanpa tahu kejadian sebenarnya. Namun, apakah Bu Prani yang terkena cancel culture sudah pasti bersalah?
Apakah informasi dari potongan video atau narasi yang disebarkan sudah valid? Harusnya, sebelum mereka menerapkan cancel culture, kita melakukan riset dan menganalisis lebih dalam bagaimana akar masalah yang sedang dihadapi. Karena, jika seseorang sudah menerapkan cancel culture kepada orang yang belum terbukti bersalah, maka akan sangat merugikan posisi yang terkena cancel culture. Seperti Bu Rani, beliau jadi mendapatkan dampak-dampak buruk dari cancel culture. Sampai yang paling fatal, Bu Rani kalah beropini dan gagal menyuarakan kebenaran yang membuat Bu Rani dikeluarkan dari sekolah dan diberhentikan mengajar. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film Budi Pekerti dan dalam fenomena cancel culture ialah biasakan untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang telah terjadi sebenarnya. Kita harus meriset dengan spesifik, baru menyebarkannya, dan dalam konteks literasi digital ini, tidak selalu harus tentang membaca jurnal, e-book, ataupun artikel. Namun bisa juga dengan cara menganalisis film, dan tanpa saya sadari, dengan cara saya menganalisis film Budi Pekerti ini, saya menjadi lebih banyak tahu apa itu cancel culture. Dan semakin mengerti definisi cancel culture. Selain itu, literasi digital di era sekarang sangat minim, sehingga harus melakukan banyak cara yang membuat kita senang untuk berliterasi. Contohnya, menonton film agar mengetahui apa itu cancel culture. Maka dari itu, sebagai anak muda yang hidup menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita harus bijak memilah-milih konten yang bermutu dan memanfaatkan teknologi yang ada sebaik mungkin di era sekarang. Semoga penuturan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.